sekarang kita tiba di dalam pembacaan kita dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-10. Nah, di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-10, judulnya tidak enak, yaitu judulnya Saul mati. Ya, saya akan bacakan dari ayat yang ke-6 dari 1 Tawarikh pasal yang ke-10. Jadi, Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Titik. Ya, itu aja, saudara, ayatnya. Jadi kita tahu Saul adalah seorang raja. Waktu Saul menjadi raja, dia diurapi oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Samuel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dia raja, ternyata dia juga bisa mati. Meskipun Saul diurapi oleh Tuhan, ternyata dia bisa mati. Meskipun dia punya anak-anak masih muda, ternyata anak-anaknya juga bisa mati. Ya, artinya apa? Di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Manusia yang umurnya paling panjang di atas muka bumi ini namanya Metusala. Umurnya hampir 1000 tahun. 960 sekian tahun usianya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia juga mati. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah setelah kematian itu ada apa? Apakah masih ada kehidupan selanjutnya? Apakah masih ada kehidupan kekal selama-lamanya? Kita tidak menganut kepercayaan reinkarnasi. Kalau di dunia ini hidupnya kita baik, maka nanti kalau sudah mati, maka kita akan dilahirkan kembali. Kalau yang baik nanti bisa jadi gajah, yang baik nanti bisa jadi jerapah, yang baik nanti bisa jadi sapi. Tapi kalau yang jahat-jahat, nanti kalau hidup lagi jadi kecoa, jadi kutu busuk, dan lain sebagainya. Ya, kita tidak menganut aliran yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan bahwa setelah kematian ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tinggal persoalannya, setiap kita ini setelah kematian, kita ini mau kemana? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa yang memiliki kehidupan, sekali lagi, yang memiliki kehidupan itu adalah Tuhan. Nah, kita belajar sepanjang bulan Mei ini, yaitu tentang image atau gambar diri. Saya sudah sampaikan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini selain diciptakan Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Dan kemudian Tuhan menciptakan kita, itu ada waktunya, ada expired date-nya, ada waktunya kita kembali kepada Tuhan, saudara. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan begini, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Yaitu tubuh ini yang merupakan terdiri dari tanah akan kembali menjadi debu, sementara roh ini akan kembali kepada Allah yang menciptakan. Bapak Ibu sekalian, manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Hanya Tuhan Allah yang tidak terbatas. Ada perkara yang tidak akan melekat kepada manusia untuk selama-lamanya, yaitu apa? Masa muda, kekuatan, kejayaan, semuanya itu akan ditinggalkan. Karena manusia suatu saat itu akan mati. Untuk mati tidak dibutuhkan sakit. Untuk mati tidak harus tua. Ya, hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita dengan suara yang keras sekali, dengan speaker di mana-mana, ya, melalui COVID-19, bahwa yang namanya pendeta bisa mati. Ya kan, pendeta yang diurapi bisa mati. Saul yang diurapi mati. Orang yang tidak di dalam Tuhan bisa mati, saudara. Orang yang sudah tua bisa mati. Orang yang masih muda bisa mati. Orang yang masih anak-anak bisa mati. Ya.
Jadi nggak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca di dalam kitab Mazmur 90 juga ditulis begini, bahwa manusia umurnya 70 sampai 80 tahun. Itu bukan artinya kalau sudah umur 70 atau 80 tahun kita mati, tidak. Tapi Tuhan berbicara bahwa manusia itu umurnya ada batasnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita tertipu dengan kekuatan kita, dengan kesehatan kita. Kita jangan pernah tertipu dengan usia kita. Kita jangan pernah tertipu dengan banyaknya uang kita. Waktu saya di Indonesia, saya pernah ke TMII, ya, Taman Mini Indonesia Indah. Di situ ada gedung bioskop namanya Keong Mas, saudara, ya. Dan di situ diputar satu film, saudara, yang saya tidak pernah lupa. Itu kisah kaisar di Cina namanya Qin Shi Huang, saudara, ya. Qin Shi Huang itu, saudara, dia raja yang hebat sekali di Cina, saudara. Dan kemudian saking hebatnya, dia kemudian punya pemikiran yang liar. Dia nggak kepengen mati, saudara. Dia kepengen hidup untuk selama-lamanya. Maka kemudian dia mengutus para ahli, mengutus orang-orang pinter, mengeluarkan dana yang banyak untuk mencari makanan atau formula vitamin yang bisa membuat Qin Shi Huang ini tidak mati, ya kan? Maka kemudian para ahli dikirim, saudara. Nah, salah satu resepnya, resep yang menurut saya resep yang tidak benar, yaitu dia harus punya istri yang banyak. Kita tahu Alkitab pernah mencatat Salomo itu punya istri dan gundik-gundiknya itu 1.000 orang. Qin Shi Huang, raja Cina ini, saudara, dia punya istri 4.000, saudara. Wow, 4.000, 4 kali lebih banyak dari Salomo, ya kan? Dan kemudian para ahli, saudara, memberikan ramuan, memberikan makanan yang sehat, luar biasa, saudara. Tetapi saudara tahu, Qin Shi Huang kemudian meninggal dunia di usianya kurang lebih 55 tahun, ya. Artinya apa? Sekali lagi, tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Tinggal yang harus dipikirkan bahwa setelah kematian itu kita ini kemana, ya? Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Yohanes dikatakan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Dan keselamatan yang kita peroleh adalah keselamatan kekal selama-lamanya. Buat orang Kristen, saudara, bahwa kematian itu bukanlah suatu yang menakutkan. Rasul Paulus berkata bahwa kalau aku mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup, artinya aku ini hidup harus berkarya untuk Kristus. Kalau kita ini masih Tuhan izinkan hidup, artinya Tuhan mau memakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Tuhan mau memakai hidup kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Artinya Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat buat dunia ini. Maka itu di dalam kitab Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bicara soal kehidupan itu adalah selain hidup yang berkualitas di atas muka bumi ini, juga nanti kehidupan kekal selama-lamanya. Ada di mana itu semua? Yaitu ada di hidup orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa baik, Dia setia.
Dia ingin hidup kita di atas muka bumi ini juga mengalami sorga. Bukan nanti kalau sudah mati baru mengalami sorga. Tapi Tuhan mau selagi di atas muka bumi ini kita mengalami sorga. Dan ketika nanti kita mengalami kematian, maka kita berpindah ke sorga yang sejatinya. Yaitu sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, selagi Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, mari kita hidup takut akan Tuhan dan kita rendah hati. Dan saya percaya seperti yang difirmankan oleh Tuhan, Tuhan akan mengganjar kita dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, melalui renungan pada hari ini, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa hidup ini pendek, ya, dan pasti ada akhirnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pakai hidup ini untuk perkara yang sia-sia. Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya. Alkitab berkata di dalam penciptaan, Tuhan menciptakan tanah, ya. Setelah Tuhan menciptakan tanah, maka Tuhan menciptakan tanam-tanaman, saudara. Nah, waktu tanah tidak ada tanam-tanaman, waktu daratan tidak ada tanam-tanaman, namanya tanah, namanya daratan. Ya, kemudian ada tanaman. Tetapi ketika tanaman dicabut dari daratan, maka tanaman itu akan mati, dan tanah serta daratan itu tetap tanah dan daratan. Waktu Tuhan menciptakan air, namanya tetap air. Waktu Tuhan menciptakan lautan, sungai-sungai, itu namanya lautan dan sungai-sungai. Kemudian Tuhan menciptakan ikan, ya. Nah, ikan dimasukkan ke dalam air. Tetapi kalau ikan ini dikeluarkan dari air, maka ikan itu akan mati dan air tetap akan jadi air, lautan tetap lautan, sungai tetap sungai. Demikian juga setelah Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan menciptakan manusia. Nah, ketika manusia dicabut dari Tuhan, maka yang ada apa? Yang ada adalah kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui doa fajar ini, biarlah melalui fasilitas yang Tuhan sudah sediakan hari ini, sehingga kita mempermudah kita untuk beribadah. Pakai hari-hari yang jahat ini, saudara, untuk kita terus cinta mati-matian kepada Tuhan. Dan percayalah, apa yang kita kerjakan ini tidak akan pernah sia-sia. Ayat yang terakhir di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan bahwa Tuhan mau untuk setiap kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Ya, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu di dalam setiap kegiatan dan aspek kehidupan kita, maka jangan pernah khawatir tentang kehidupan ini. Semuanya, kata Alkitab, akan ditambahkan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami, agar kami hidup bijaksana. Maka itu Bapa, kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menganugerahkan pada kami hati yang baru, hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan, hati yang rendah hati, hati yang membutuhkan Engkau, hati yang mau cinta mati-matian kepada Engkau. Sehingga hidup kami di atas muka bumi ini tidak sia-sia. Sehingga kami dapat merasakan sorga di bumi ini. Hidup kami dapat menjadi berkat buat lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami semua. Terima kasih Bapak, materaikan benih kebenaran firman Tuhan ini untuk kami terus mengingat-ingat tentang kasih kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.